Bab 011. Merasa penampilannya sudah rapi, Yuli pun mengajak Abil dan juga Zaki untuk segera bergabung bersama yang lainnya di lantai bawah. Zaki mau digendong sama Mama. Melihat putranya masih kesulitan berjalan karena luka gores di lutut Zaki, Yuli lantas menawarkan diri untuk menggendong bocah itu. Biar aku saja yang menggendongnya, kata Abil. Tubuh Zaki sudah semakin berat, tentunya Abil tidak ingin istrinya kesulitan menggendong putranya. Kini Zaki sudah berada di gendongan ayahnya. Melihat pakaian Zaki sedikit kurang rapi, Yuli pun langsung mengulurkan tangannya untuk merapikannya hingga secara tidak sengaja tangan Yuli justru menyentuh dada bidang Abil. Maaf Mas, aku nggak sengaja. Yuli sontak menjauhkan tangannya dan meminta maaf atas ketidaksengajaannya. Itu sengaja juga nggak apa-apa, Dek. Yuli jadi gamang dengan balasan Abil. Ayo. Sebentar lagi acaranya akan segera dimulai, ajak Abil dan Yuli pun mengangguk mengiyakan. 50. Abil dan istri serta putranya kini telah bergabung bersama anggota keluarga yang lain serta tamu undangan yang hadir malam itu. Hai anak ganteng. Sebagai sahabat baik Faras, tentunya Davin mengenal sosok bocah menggemaskan yang kini berada di gendongan ayahnya itu. Halo juga Uncel, balas Zaki dengan seulas senyum manis nan menggemaskan di wajah polosnya. Zaki, kenapa digendong Sarna, Papa? Imbu Davin melihat Zaki tiba dengan posisi digendong oleh ayahnya. Kaki Zaki terluka Uncel, susah jalannya. Begitu rupanya. Davin mengangguk paham. Abil tersenyum menyaksikan interaksi putranya dan sahabat baik adik sepupunya tersebut. Bagaimana kabar kamu, Davin? Abil ikut bertanya sekedarnya. Alhamdulillah kabar baik, Mas. Hanya jodoh saja yang belum terlihat hilalnya. Yuli yang berdiri di samping Abil ikut tersenyum mendengar kata-kata Davin. Sambil mengulas senyum tipisnya, Davin mengangguk ramah pada Yuli. Kamu ini bisa saja. Abil pun tersenyum mendengarnya. Kadang soal jodoh orang-orang bisa begitu dramatis, termasuk Davin barusan. Di saat kedua sahabatnya, Faras dan juga Arga sebentar lagi akan menjadi seorang ayah, dirinya justru belum dipertemukan dengan jodohnya. Nasib. Nasib. Davin hanya bisa menghela napas berat setiap kali orang terdekatnya menanyakan kapan ia akan menikah. 1. Tepat pukul 8 malam, acara pun dimulai, diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh pemuka agama. Acara terus berlanjut hingga pada akhirnya ditutup dengan acara makan malam bersama. Acara syukuran yang digelar secara sederhana tersebut bertema lesehan sehingga semua yang hadir di sana duduk lesehan di atas karpet bulu, tanpa adanya kursi. Tema seperti ini lebih terkesan hikmat dan nuansa kekeluargaannya pun sangat terasa, makanya Mama Thalia memilih terna demikian. Tak ada perbedaan kasta, semua duduk berkumpul bersama. Zaki menolak ketika ingin disuapi oleh Yuli, katanya pengen makan sendiri saja tanpa disuapin. Yuli pun mengisi piring Zaki dengan nasi dan juga ayam goreng, lauk kesukaan bocah itu, tak lupa sayurnya juga. Ya, sejak menikah dengan Abil, Yuli meminta Zaki untuk mengkonsumsi sayur-sayuran. Bukan apa-apa, Yuli tidak ingin sampai Zaki kekurangan nutrisi yang kebanyakan berasal dari sayur-sayuran. Awalnya Zaki menolak,
Tapi lama-kelamaan bocah itu sudah mulai terbiasa. Setelah mengambilkan makanan untuk putranya, Yuli pun lanjut melayani suaminya, mengisi piring Abil dengan nasi dan beberapa menu lauk. Ya, selama menjadi istri Abil, Yuli selalu menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, termasuk melayani suaminya saat makan. Hanya tinggal menunaikan kewajibannya di tempat tidur yang belum ditunaikan oleh Yuli. Tidak terasa akhirnya semua sesi acara pun selesai. Semua kerabat yang hadir pun sudah pamit pulang. Sehingga tersisa keluarga inti saja yang kini masih betah duduk lesehan sambil mengobrol. Nanti kalau acara syukuran kehamilannya Nak Yuli, giliran kita lagi yang ke Jakarta. Tutur Mama Thalia dan Papa Rasya pun mendukung dengan anggukan. Yuli hanya tersenyum kikuk mendengar obrolan di tengah keluarga besar suaminya itu. Hamil. Kapan dia akan hamil? 51. Jika sejak awal pernikahan saja Abil sudah menyampaikan tidak ingin menyentuhnya. Jujur, Yuli merasa tak tega melihat kedua mertuanya yang terlihat begitu antusias membicarakan tentang rencana syukuran nanti jika dirinya sudah mengandung cucu mereka, adiknya Zaki. Menyaksikan waktu hampir menunjukkan pukul 12 malam, pada akhirnya semua anggota keluarga memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Sebelum menuju kamar mereka, Abil dan Yuli mengantarkan Zaki ke kamarnya terlebih dahulu. Mas. Apa boleh aku tidur di kamar ini saja menemani Zaki? Bukan apa-apa Mas, bagaimana jika nanti Zaki pengen ke kamar mandi, sedangkan berjalan saja Zaki kesulitan. Abil menatap manik mata hitam milik istrinya tersebut, terpancar jelas kasih sayang yang tulus di sana sehingga untuk terus menolaknya, Abil pun rasanya tak tega juga. Baiklah, sekarang kita ke kamar dulu untuk mengganti pakaian nanti setelah itu baru kembali lagi ke sini. Kata Abel. Makasih, Mas. Seharusnya aku yang berterima kasih karena kamu sudah menyayangi putraku dengan setulus hati. Batin Abil. Abil dan Yuli kembali ke kamar mereka untuk mengganti pakaian dan tak lama berselang kembali lagi ke kamar Zaki. Untungnya kamar tamu yang ditempati oleh Zaki difasilitasi tempat tidur dengan ukuran king size, kalau tidak, pasti tidak akan muat menampung 3 orang. Ya, Abil pun ikut tidur di kamar putranya bersama sang istri. Setelah melewati drama panjang, akhirnya Yuli memutuskan tidur di antara ayah dan anak tersebut, agar tidak terjadi huru-hara di antara Zaki dan ayahnya. Yuli hanya bisa menghela napas panjang kala terjaga di tengah malam, menyadari anak dan suaminya itu tidur dengan posisi memeluknya. 52. Bab 62. Sebenarnya Abil masih ingin berlama-lama menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Surabaya, akan tetapi kesibukannya di kantor memaksa pria itu untuk segera kembali ke Jakarta, begitu pun dengan sang istri. Sehingga pagi ini rombongan mereka pun bertolak meninggalkan kediaman Papa Rasya menuju bandara. Maaf Om. Tante. Karena pekerjaan Abil di Jakarta akhirnya kami semua tidak bisa berlama-lama di kota ini. Tutur Abil pada Papa Rasya dan juga Mama Thalia sebelum memasuki terminal keberangkatan. Nggak apa-apa, Nak, kami mengerti kok. Nanti kalau ada waktu luang kami akan berkunjung ke Jakarta. Balas Papa Rasya sambil memeluk keponakannya itu. Yuli pun ikut berpamitan pada yang lainnya. Om, Tante. Kami kembali ke Jakarta dulu, nanti kalau ada waktu luang kami pun akan berkunjung lagi ke sini. Pamit Yuli,
Menyalami Papa Rasya dan juga Mama Thalia, serta yang lainnya, termasuk Zalifa dan juga Mahardika yang turut mengantarkan mereka ke bandara. Hati-hati ya Mbak. Mungkin lusa kami juga akan segera kembali ke Jakarta, soalnya Mas Dika juga harus kembali bekerja, begitu juga dengan aku. Kata Zalifa. Terlalu fokus dalam sesi berpamitan, Yuli dan Abil baru sadar jika Zaki tidak ada di antara mereka, begitu pula dengan Oma, Papa Abimana dan juga Mama Livia yang baru menyadari hal itu. Mas, Zaki kemana? Yuli langsung panik, mengedarkan pandangan ke sekitarnya, mencari keberadaan anak sambungnya itu, begitu juga dengan Abil. Tak lama kemudian Abil berhasil menangkap keberadaan putranya. Eltu Zaki. Abil menuding ke arah putranya yang tengah duduk bersama seorang wanita muda yang tengah menggendong anaknya. Abil dan Yuli langsung menghampiri bocah itu. Kamu membuat mama cemas, nak. Yuli berjongkok di depan Zaki. Mbak, ibunya Zaki ya? Tanya ibu muda tersebut dan Yuli pun membenarkannya. Tadi Zaki hanya pengen melihat putri saya, Mbak, kata Zaki sebentar lagi Zaki juga akan punya adik. Tutur wanita itu, menyampaikan apa yang tadi dikatakan oleh Zaki kepadanya. Mamahnya Zaki lagi hamil ya? Imbuh wanita itu. Yuli hanya menjawabnya dengan seulas senyum. Tidak mungkin ia langsung menjawab tidak, bisa-bisanya putranya akan dicap sebagai pembohong oleh orang yang baru dikenalnya. Lagi pula Zaki tidak sepenuhnya berbohong karena faktanya Abil selalu memintanya bersikap lebih dewasa agar bisa menjadi abang yang baik untuk adik-adiknya. Entah siapa yang salah dalam hal ini, Yuli sendiri tak paham. Mah, dedek bayinya lucu dan menggemaskan ya. Lia, sayang. Jawab Yuli, sedangkan Abil hanya diam saja menyaksikan interaksi di antara istri dan putranya itu. Tetapi ada satu kesimpulan yang dapat dicerna oleh Abil, yakni Zaki menginginkan seorang adik. Buktinya, putranya itu sangat bahagia sekali melihat putri kecil yang saat ini berada di gendongan ibunya. 53. Mengingat pesawat yang akan mereka tumpangi telah meminta semua penumpangnya untuk segera memasuki terminal keberangkatan, Abil dan Yuli pun segera berpamitan pada ibu muda bersama suaminya tersebut. Sebelum berlalu, Zaki meminta izin untuk mencium pipi bayi perempuan tersebut. Nggak boleh sayang, dedek bayinya kan lagi bobo. Jawab Yuli di saat Zaki meminta izin untuk mencium pipi bayi perempuan yang kini terlelap di gendongan ibunya. Bukannya tidak mengizinkan putranya mencium bayi mungil itu, tapi Yuli merasa sungkan, karena tidak semua orang tua suka jika bayinya disentuh oleh orang lain apalagi orang baru dikenal. Nggak apa-apa kok, Mbak. Seakan dapat menebak apa yang ada di pikiran Yuli, ibu muda tersebut pun bersuara. Hingga pada akhirnya Zaki pun berkesempatan mencium pipi bayi perempuan nan menggemaskan itu. 2. Makasih pengertiannya, Mbak. Ucap Yuli dengan senyum di wajahnya. Sama-sama, Mbak. Kata ibu dari si bayi. Setelahnya, Abil, Yuli dan juga Zaki kembali bersama yang lainnya, kemudian bersama-sama memasuki terminal keberangkatan. Pah, dedek bayi tadi cantik banget kan? Zaki pengen dedek perempuan seperti dedek bayi tadi.
Sudah berada di dalam pesawat, bocah itu masih saja membahas tentang bayi perempuan di bandara tadi. Abil langsung menghela napas panjang mendengarnya. Zaki, tenang saja, nanti papa bikinin adik perempuan yang tak kalah cantik buat Zaki. Zaki tinggal bilang saja, mau 1, 2 atau 3. Jawab Abil setengah serius sambil melirik pada Yuli yang kini menempati kursi tepat di samping Abil. Benar, Pak. Zaki langsung menampilkan wajah berbinar bahagia mendengarnya. Abil mengangguk. Ya. Zaki langsung bersorak gembira hingga Yuli pun meletakkan jari telunjuknya di bibirnya, mengisyaratkan pada Zaki untuk tidak terlalu berisik, tidak enak pada penumpang yang lain. Yuli berpikir Abil berkata demikian hanya untuk menyenangkan putranya, sehingga tak nampak gurat malu-malu di wajah wanita itu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, akhirnya mereka pun tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedatangan mereka sudah dinanti oleh sopir pribadi keluarga Papa Abimana, sejak beberapa saat lalu. Yuli lantas mengaktifkan ponselnya. Ya, saat berada di pesawat Yuli lebih memilih menonaktifkan ponselnya ketimbang menggunakan mode pesawat. Baru beberapa saat dalam mode aktif, benda pipi tersebut terdengar berbunyi, pertanda seseorang tengah melakukan panggilan telepon. Tuan Syafiq. Lirih Yuli ketika melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Untuk apa dia menelepon istriku? Batin Abil. Rupanya Abil yang berdiri di belakang punggung Yuli masih dapat melihat nama duda beranak satu tersebut di layar ponsel istrinya. Siapa? Abil berpura-pura tak tahu siapa yang menghubungi Yuli. Tuan Syafiq, Mas, jujur Yuli, sebelum menggeser ke atas icon hijau pada ponselnya guna menerima panggilan. 54. Telepon dari Syafiq. Halo. Kamu ada di mana sekarang, Yuli? Putriku sedang demam, boleh aku minta bantuanmu untuk memeriksa kondisi putriku? Kata Tuan Syafiq dari seberang sana. Ya, jika tidak sedang dalam mode kerja, Syafiq memanggil Yuli dengan sebutan nama saja, tanpa adanya embel-embel nona. Aku baru saja tiba di bandara, Mas. Mas. Jadi selama ini Yuli memanggil Syafiq dengan sebutan Mas. Batin Abil. Dari panggilan Yuli kepada Syafiq, Abil sudah menerka-nerka sedekat apa istrinya itu dengan rekan bisnisnya tersebut. 1. Yuli tak langsung mengiyakan permintaan Syafiq karena bagaimanapun saat ini ia sedang cuti dan ia pun sedang bersama dengan suaminya, sehingga Yuli merasa ia perlu izin dari Abil. Yuli lantas melirik pada Abil, sedikit menjauhkan ponselnya agar obrolannya bersama Abil tak sampai kedengaran oleh Syafiq. Anaknya Mas Syafiq sedang sakit, dan beliau memintaku untuk memeriksa kondisinya, Mas. Apa boleh aku ke sana? Yuli meminta izin Abil. IGD rumah sakit standby 24 jam, bukan? Bukannya menjawab, Abil justru balik bertanya dan dari situ Yuli menangkap sepertinya Abil tidak mengizinkan dirinya untuk pergi. Yuli hanya bisa menghela napas pasrah kemudian kembali mendekatkan ponsel ke telinganya. Maaf Mas, sepertinya. Kamu boleh ke sana, tapi aku yang akan mengantarmu. Potong Abil, dan Syafiq yang berada di seberang telepon masih dapat mendengar dengan jelas suara Abil. Yuli pun mengiyakan perkataan Abil, tak lupa Yuli pun menyampaikan pada Syafiq jika ia akan segera menuju ke kediaman pria itu. Kiaya wahai sayang-sayangku Aku menunggunya. GOGG 0.
Mana Votedan? 55. Bab 63. Setibanya di rumah, Abil langsung menuju kamarnya guna mengambil kunci mobil karena ia akan mengantarkan istrinya ke kediaman Syafiq. Tak lupa sebelum berangkat Yuli berpamitan pada Zaki. Sayang, Mama pergi dulu ya. Mama nggak lama kok, soalnya ada anak ternan Mama yang sedang sakit. Beliau meminta Mama ke sana untuk memeriksa kondisinya. Yuli mencoba memberi pengertian pada putranya itu, mengingat mereka baru saja sampai di Jakarta tapi ia harus kembali pergi dan meninggalkan bocah itu di rumah. Lia mah, tapi Mama harus janji nggak akan lama. Lia sayang, Mama janji, balas Yuli sambil mengelus lembut puncak kepala bocah itu. Oh iya mah, kalau pulang nanti jangan lupa membelikan sesuatu ya buat Zaki. Memangnya anak gantengnya Mama pengen apa? Tanya Yuli. Apa saja asalkan itu dari Mama pasti spesial buat Zaki. Yuli langsung tersenyum mendengarnya. Putranya itu sangat pandai meluluhkan hati dengan kata-katanya. Abil yang sejak beberapa saat lalu sudah berdiri tak jauh dari istri dan anaknya hanya geleng kepala melihat sikap putranya, pandai sekali merayu. Sepertinya Abil harus banyak belajar dari putranya, soalnya Abil terlalu kaku. Kalau begitu Mama pergi dulu ya sayang. Menyadari keberadaan Abil, Yuli akhirnya pamit pada Zaki. Lia mah. Hati-hati ya mah. Pesan bocah itu sambil melambaikan tangannya. Setelah menyaksikan mobil yang dikemudikan oleh ayahnya bergerak meninggalkan gerbang rumah, Zaki pun masuk ke dalam bersama pengasuhnya. Apa Tuan Syafiq tahu kalau kamu itu sudah menikah? Tanya Abil seraya memutar setir mobilnya keluar dari area perumahan. Aneh, bukannya dia sendiri yang sejak awal menekankan bahwa tidak ingin sampai pernikahan mereka diketahui oleh orang lain, lalu kenapa sekarang justru bertanya seperti itu, begitulah kira-kira dalam hati Yuli saat ini. Apa Tuan Syafiq tahu jika sekarang kamu itu sudah menjadi istri orang, dan itu artinya tidak bisa sesuka hati memintamu datang ke rumahnya, terlebih dia sendiri seorang duda. Kali ini kalimat Abil padat dan jelas. Mas Syafiq nggak tahu kalau aku sudah menikah, jawab Yuli. Lagi-lagi sebutan Mas terucap dari mulut Yuli ketika menyebut sosok Syafiq dan itu berhasil membuat telinga Abil gatal mendengarnya. Sedekat apa sebenarnya kamu dengan Syafiq? Pertanyaan Abil berhasil memancing lirikan Yuli. Maksud Mas Abil? Tidak bermaksud apa-apa, aku hanya kaget saja mendengar kamu memanggilnya dengan sebutan Mas. Abil akhirnya mengeluarkan unek-unek dalam hatinya. Aku memanggil Mas Syafiq dengan sebutan Mas karena kenyataannya usia Mas Syafiq di atas usiaku, terlebih Mas. 56. Syafiq itu kakak kelas aku saat duduk di bangku SMA dulu. Yuli menjelaskan. Oh. Entah apa maksud dari kata oh yang terucap dari mulut seorang Syabil Fahreza. Ternyata kedatangan mereka sudah dinantikan oleh Syafiq, lebih tepatnya kedatangan Yuli yang dinantikan oleh Syafiq. Jujur, Syafiq terkejut menyaksikan Yuli datang bersama pria yang dikenal Syafiq sebagai investor di perusahaannya. Tadinya Syafiq memang mendengar suara seorang pria ketika ditelepon, tetapi Syafiq sama sekali tidak menyangka jika pemilik suara tersebut adalah Syabil Fahreza. Silahkan masuk Yuli. Tuan Abil. Syafiq sedikit kikuk sekaligus bertanya-tanya dengan keberadaan Abil mengantarkan Yuli.
Terima kasih. Tanpa membuang waktu, Syafiq segera mengajak Yuli menuju kamar putrinya. Bukan hanya Syafiq seorang, karena pengasuh putrinya ikut bersama, begitu pula dengan Abil yang juga ikut menyusul istrinya menuju kamar putrinya Syafiq. Yuli meletakkan punggung tangannya di dahi putrinya Syafiq, sebelum mengeluarkan stetoskop serta alat pengukur suhu tubuh dari dalam tasnya. Yuli menyingkap sedikit pakaian yang menutupi bagian dada bocah perempuan tersebut guna memeriksa kondisinya. Maaf Mas, apa sebelumnya putri Mas mengidap alergi? Soalnya hampir sekujur tubuhnya nampak bintik-bintik merah. Kondisi itu yang membuat putri Mas sampai dermam. Jelas Yuli usai memeriksa kondisi putrinya Syafiq. Tadi Non Dina meminta saya untuk mengoleskan selai kacang pada rotinya, tapi saya menolak, Tuan. Apa jangan-jangan Non Dina melakukannya sendiri di saat saya sedang membuatkannya susu di dapur? Terang pengasuh bocah itu kepada majikannya. Apa benar yang dikatakan Neni, Dina? Syafiq bertanya pada putrinya. Bocah yang usianya hampir sebaya dengan Zaki tersebut nampak mengangguk pelan, takut akan dimarahi oleh ayahnya. Astaga, Nak. Kamu kan tahu sendiri kalau kamu itu alergi dengan kacang, kenapa masih saja bandel sih? Bukannya ingin memarahi putrinya, Syafiq hanya tidak ingin Dina mengulang kembali tindakan yang bisa saja membahayakan nyawanya. Ya, kondisi Dina saat ini menurun dari ibunya yang juga alergi dengan kacang tanah. Maafkan Dina, Pak. Dina janji nggak akan mengulanginya lagi, kata bocah itu. Saya akan meresepkan beberapa obat alergi serta vitamin dengan dosis 3 kali sehari. Biasanya dalam kasus seperti ini efek alergi yang diderita pasien akan berangsur-angsur membaik di saat pertama kali mengkonsumsi obatnya. Namun begitu, meskipun sudah membaik obatnya tetap harus dihabiskan. Kembali jelas Yuli. Dina nggak mau minum obat, Bu Dokter. Rengek bocah itu. Nggak boleh gitu dong sayang. Harus minum obat biar cepat sembuh. Anak Bu Dokter juga hampir seusai kamu, dan anak Bu Dokter jago loh minum obat. Niat hati ingin menyenangati bocah perempuan itu agar bersedia meminum obatnya, tanpa sadar Yuli justru menceritakan tentang Zaki di hadapan semuanya. Anak. Cicit Syafiq yang cukup terkejut dengan pengakuan Yuli, dan hal itu sekaligus menyadarkan Yuli akan 57. Kata-katanya barusan. Merenangnya kapan kamu menikah, Yuli? Lanjut tanya Syafiq dengan gurat penasaran di wajahnya. Anak yang dimaksud Yuli adalah anak saya, yang secara otomatis telah menjadi anak Yuli juga setelah kami resmi menikah. Bukan hanya Syafiq, Yuli pun terkejut bukan main mendengar pengakuan Abil di hadapan Syafiq. Menikah? Istri Anda? Syafiq bertanya layaknya orang bodoh. Ya, Dokter Yuli adalah istri saya. Kami baru saja menikah beberapa minggu lalu, semakin terang benderang pengakuan Abil di hadapan Syafiq. Abil merasa perlu menegaskan siapa Yuli baginya di hadapan Syafiq. Sebagai sesama pria, Abil tidaklah bodoh untuk menangkap tatapan kagum di mata Syafiq setiap kali menatap Yuli. Kami memang belum mengadakan resepsi pernikahan, makanya saat itu saya belum mengungkapkan tentang hubungan kami di hadapan Anda. Awalnya pun saya tidak berniat mengungkapkannya pada siapapun sebelum pesta resepsi pernikahan kami digelar, tapi sepertinya pertanyaan Anda tadi mengharuskan saya mengungkapkan hubungan kami, Tuan Syafiq, sambung Abil, dan itu mampu membuat tubuh Syafiq membeku, seperti tak percaya.
Setelah mendengar pengakuan Abil, sepertinya Syafiq harus mengurungkan niatnya untuk mendekati Yuli. Karena ternyata gadis itu tak lagi sendiri, sudah menjadi istri dari pria lain. Merasa keperluannya sudah selesai di sana, Yuli lantas pamit undur diri pada Syafiq. 58. Bab 64. Kenapa Mas melakukannya? Tanya Yuli saat mereka berada di perjalanan kembali dari kediaman Syafiq. Melakukan apa? Abil berpura-pura tak paham dengan maksud Yuli. Kenapa Mas mengakui hubungan kita di hadapan Mas Syafiq? Faktanya kamu memang istriku kan? Lalu kenapa jika aku mengakuinya di hadapan orang lain, termasuk di hadapan Syafiq? Apa Mas Abil ini memang tipikal pelupa atau memang sedang mengalami amnesia? Bukannya dulu dia sendiri yang meminta untuk merahasiakan tentang pernikahan mereka, lalu kenapa sekarang tiba-tiba mengakuinya? Jika tidak lelah, mungkin kalimat-kalimat tersebut akan dilontarkan Yuli dengan lantang, bahkan bila perlu berteriak sekeras-kerasnya di telinga Abil agar pria itu mengingatnya. Dasar aneh. Salah sih tidak, tapi bukankah garis bawah? Tidak perlu membahas hal-hal yang kemarin. Potong Abil tanpa mengalihkan pandangannya dari jalanan. Ketimbang kamu membahas tentang hal-hal kemarin, lebih baik kamu memikirkan konsep seperti apa yang kamu inginkan di acara resepsi pernikahan kita nanti. Hah? Resepsi pernikahan? Cicit Yuli. Setelah menggelar resepsi pernikahan, kamu boleh memilih negara manapun yang kamu inginkan untuk kunjungan bulan madu kita. Belum habis rasa terkejut Yuli dengan pembahasan tentang resepsi pernikahan, kini Abil kembali membahas tentang bulan madu. Bulan madu. Yuli langsung melebarkan matanya. Lia, bukankah sudah seharusnya pasangan pengantin baru melakukan bulan madu, balas Abil. Seharusnya Yuli senang bukan dengan perubahan sikap Abil, tapi kenapa Yuli justru merasa Abil melakukannya hanya untuk sebuah pembuktian di hadapan Syafiq atas kata-katanya pada pria itu tadi. Mas tidak perlu melakukan semua itu, jika tidak ingin. Aku tidak masalah jika tidak melangsungkan resepsi dan aku juga tidak masalah jika Mas tidak mengajakku bulan madu. Aku ini bukan anak kecil yang akan melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan. Aku melakukannya karena aku memang menginginkannya. Jawab Abil. Setelahnya, pria itu nampak senyum-senyum tak jelas dan itu mampu membuat Yuli mengerit bingung melihatnya. Tanpa diketahui oleh Yuli ternyata Abil sedang membayangkan bagaimana indahnya bulan madunya nanti. Jika kamu ada waktu luang nanti, kamu maukan aku ajak berkunjung ke makam ibunya Zaki? Memangnya Mas berniat mengajakku ke sana? Saking tak percaya dengan ajakan Abil, Yuli kembali bertanya dengan wajah polosnya. 59. Aku ingin mengenalkan ibu sambung dari putranya, ibu sambung yang begitu menyayangi Zaki dengan setulus hati. Ibu Abil, dan kata-kata itu mampu menyentuh hati Yuli. Kamu mau kan? Tentu saja mau Mas. Jawab Yuli. Oh iya Mas, aku hampir lupa, tadi Zaki ingin dibelikan sesuatu. Kita mampir ke supermarket sebentar ya. Aku ingin membelikan sesuatu untuknya. Pinta Yuli dan Abil pun mengiyakannya. Kini mereka pun mampir ke sebuah supermarket. Abil ikut turun dari mobil untuk menemani Yuli membeli sesuatu untuk putranya. Rak yang menyediakan berbagai macam jenis buah adalah tujuan utama Yuli setelah memasuki supermarket.
Zaki dalam masa pertumbuhan, akan lebih baik jika dia mengkonsumsi buah-buahan ketimbang camilan yang banyak mengandung MSG. Gumam Yuli sembari memasukkan berbagai macam jenis buah-buahan ke dalam keranjang belanjaannya. Sedangkan untuk Abil, Yuli tahu betul jika suaminya itu sangat menyukai susu. Maka dari itu setelah dari rak buah, Yuli mengajak Abil menuju rak yang menyediakan berbagai macam merek susu terkenal, agar pria itu bisa memilih yang disukainya. "Mas mau susu yang merek apa?" tanya Yuli seraya menoleh ke arah Abil. Entah sengaja atau tidak, pandangan Abil justru turun ke area dada Yuli hingga suasana pun berubah canggung. 3. "Maksudnya, aku suka semua merek susu," jawab Abil sambil mengelus belakang kepalanya. Sama seperti Yuli, pria itu pun merasa canggung, merutuki matanya yang tiba-tiba menatap ke arah sana. Yuli akhirnya mengangguk paham. "Sepertinya kau benar-benar sudah tidak waras Abil. Bisa-bisanya matamu menatap ke arah sana." Batin pria itu sambil memasukkan beberapa merek susu coklat ke dalam keranjang belanjaan yang ada di tangan Yuli. Setelah mengambil barang-barang yang diperlukan, pasangan suami istri tersebut pun segera beranjak menuju meja kasir untuk membayar barang belanjaan. Yuli menyodorkan kartu ATM miliknya pada petugas kasir. Belum sempat diterima oleh petugas kasir, Abil sudah lebih dulu meraihnya. "Gunakan yang ini, Mbak." Abil menyodorkan black card miliknya pada petugas kasir, kemudian mengembalikan kartu ATM milik Yuli. "Tapi Mas, belanjaan aku cukup banyak ini." Yuli merasa tidak enak hati jika Abil harus membayar semua belanjaannya. "Maaf jika selama ini aku terlalu sibuk sampai-sampai lupa memberikan nafkah untukmu." Bukannya menjawab, Abil justru mengutarakan permintaan maafnya kepada Yuli. Yuli tertegun. Begitu banyak perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Abil hari ini. Setelah melakukan proses pembayaran, petugas kasir lantas mengembalikan black card milik Abil. "Terima kasih atas kunjungannya, Tuan. Nyonya. Semoga sehat selalu dan bisa berkunjung kembali di lain kesempatan," tutur petugas kasir dengan ramah sambil mengatupkan kedua tangannya di depan dada. 60. Yuli membalasnya dengan senyuman ramah, sedangkan ayahnya Zaki tersebut hanya merespon dengan anggukan sekilas. Abil kemudian membawa barang belanjaan kembali ke mobil, dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah berada di dalam mobil, Abil mengeluarkan salah satu black card miliknya kemudian menyerahkannya pada Yuli. "Gunakan kartu ini untuk memenuhi semua kebutuhan kamu." "Tidak perlu, Mas. Lagi pula gajiku masih cukup untuk memenuhi kebutuhanku." Bukannya menolak niat baik Abil, tapi Yuli merasa tidak pantas menerimanya karena Abil tidak mencintainya sehingga tidak berkewajiban memenuhi kebutuhannya, begitu pikir Yuli. "Please, jangan membuatku merasa semakin berdosa karena mengabaikan tanggung jawabku padamu." Perkataan Abil disertai dengan mimik wajah bersalah karena selama ini ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga melupakan kewajibannya. Sungguh, dalam hal ini sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dari Abil, pria itu benar-benar lupa. Hampir 2 minggu mempersunting Yuli, namun ia belum memberikan nafkah lahir. Kalau untuk nafkah batin, sepertinya Abil sudah mengambil ancang-ancang untuk itu.
Kenapa? Kau merasa berat menerimanya karena aku belum menyentuhmu. Tebak Abil. Kalau hal itu yang membuatmu merasa berat menerimanya, maka tak perlu lagi terlalu memikirkannya, karena garis bawah. Karena apa? Potong Yuli sehingga Abil tak sempat menuntaskan kalimatnya. Abil tak menjawab, tapi pria itu menggerakkan tubuhnya mendekat pada Yuli. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari balik kaca mobil sontak membuat Yuli memalingkan wajah ke arah kaca mobil yang diketuk oleh seseorang, sedangkan Abil nampak mengerang frustasi dalam hati. Sial, mengganggu saja. Dalam hati Abil merasa kesal pada tukang parkir yang mengetuk kaca mobilnya. Abil menekan tombol otomatis pada mobilnya sehingga kaca mobilnya turun hingga setengahnya. Ada apa, Pak? Tanya Abil. Maaf Pak, boleh sedikit memundurkan mobil Bapak, soalnya mobil di depan mau keluar. Kata si tukang parkir. Oke, aku juga sudah mau keluar, Pak. Balas Abil masih dengan perasaan dongkol. 1. Hari ini kita crazy up ya. 3. 61. Bab 65. Sebelum menghidupkan mesin mobilnya, Abil meraih tangan Yuli dan menyerahkan black card tersebut ke tangan istrinya itu. Terimalah. Aku ini suamimu dan aku berkewajiban menafkahimu. Tutur Abil, dan pada akhirnya Yuli pun menerimanya. Baiklah, aku terima. Aku akan menggunakannya dengan bijak. Kata Yuli. Gunakanlah sesuka hatimu, asal jangan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan berondong. Gurau Abil yang kemudian tergelak. Apaan sih Mas? Saking kesalnya dengan kalimat candaan Abil, tanpa sadar Yuli menepuk bahu suaminya itu. Ark. Abil berpura-pura merintih kesakitan padahal nyatanya pukulan istrinya itu tidak terasa sakit sama sekali. Maaf. Aku spontan Mas. Yuli pun dilanda perasaan bersalah akibat tindakannya. Siang ini aku yang merintih, bisa jadi malam nanti giliran kamu. Kalimat Abil terdengar ambigu, namun mampu membuat Yuli menelan ludah mendengarnya. 2. Di waktu yang sama namun di tempat yang berbeda, asisten Bimo bersama Hilda baru saja tiba di sebuah butik terkenal. Keduanya berniat fitting baju pengantin sesuai dengan saran dari calon ibu mertua, ibunya asisten Bimo tentunya. Ayo turun. Pinta asisten Bimo setelah membukakan pintu mobil untuk Hilda. Gadis itu lantas turun dari mobil calon suaminya. Ya, beberapa hari yang lalu ibu dari asisten Bimo telah datang bersilaturahmi ke rumah orang tua Hilda, guna melamar gadis itu secara resmi pada orang tuanya. Bukan hanya ibunya saja tapi adik dari asisten Bimo, Tesar, pemuda yang pernah dirawat oleh Hilda usai melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri tersebut pun ikut hadir bersama ibunya. Mas. Apa nggak terlalu cepat kita menikah minggu depan? Udah kayak bunting duluan saja, buru-buru nikah. Kata Hilda. Ya, kini Hilda mulai memanggil asisten Bimo dengan sebutan Mas, karena malam itu ibunya asisten Bimo menegur dirinya saat memanggil calon suaminya itu dengan sebutan Pak Bimo. 2 minggu mendatang saya akan menemani Tuan Mahardika ke Singapura guna mengurus pekerjaan di sana, dan saya ingin menikah terlebih dahulu sebelum berangkat. Jawab asisten Bimo. Hilda hanya bisa mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya. Kini keduanya sudah memasuki butik.
Keduanya disambut hangat oleh pemilik butik yang kebetulan merupakan teman baik dari ibunya asisten Bimo. Cantiknya calon istri Kanu, Bimo. Tante nggak kebayang deh, gimana cakepnya anak kalian nanti. Kata pemilik butik yang akrab disapa Tante Erni tersebut. Tante bisa saja. Balas Bimo sekenanya. Tante Erni yang sudah mengenal Bimo sejak orok, sudah terbiasa dengan sikap Bimo yang pendiam. Bahkan Tante Erni tidak mempermasalahkan jika Bimo menjawab seadanya saja. 62. Sudah pacaran berapa lama sama Bimo, nak? Tanya Tante Erni di sela kegiatannya mengukur lingkar pinggang Hilda, sedangkan asisten Bimo sedang sibuk berkutat dengan ponselnya, di ruang tunggu. Belum lama juga Tante. Hilda memilih menjawab dengan jujur. Belum lama. Tante Erni seperti tak percaya mendengar pengakuan Hilda. Pasalnya, Bimo langsung melamar Hilda dan ingin membina rumah tangga bersama gadis itu. Tante Erni yang sangat mengenal asisten Bimo langsung melebarkan senyumnya. Sepertinya ada aroma cinta pada pandangan pertama nih. Tebak Tante Erni. Nampaknya Bimo sudah jatuh cinta pada pandangan pertama sama kamu, cantik. Imbuh Tante Erni. Hanya itu kemungkinan yang bisa terjadi, karena untuk dijodohkan atau tiba-tiba menikah karena alasan yang lain, Tante Erni tidak yakin asisten Bimo akan bersedia. Karena, sebelumnya pria itu pernah dijodohkan oleh pamannya, adik dari mendiang ayahnya, namun dengan lantang pemuda itu menolak, bahkan asisten Bimo tidak takut kehilangan saham milik mendiang ayahnya demi menolak perjodohan itu. Untungnya ibu dari asisten Bimo selalu mendukung putranya, mendukung keputusan asisten Bimo merintis dari nol hingga kini pria itu sudah berhasil memiliki beberapa usaha sendiri. Namun begitu, asisten Bimo tidak pernah berniat meninggalkan tuannya, Mahardika, karena berkat bekerja bersama pria itu, ia bisa mewujudkan keinginannya memiliki usaha sendiri. Tetap berada di sisi Mahardika merupakan bentuk rasa terima kasih asisten Bimo kepada Mahardika dan juga keluarganya. Tidak seperti itu tante yang cantik dan baik hati serta tidak sombong. Jatuh cinta pada pandangan pertama dari mananya coba, orang pertemuan kami saja hampir menyebabkan huru-hara. Dalam hati Hilda. Hilda hampir tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataan Tante Erni. Bagaimana mungkin gadis bertubuh mungil laksana botol Yakult mampu membuat seorang pria merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama? Ada-ada saja Tante Erni ini menurut Hilda. Hampir 1 jam berlalu, asisten Bimo dan Hilda telah selesai fitting baju. Kini keduanya pun telah berlalu meninggalkan butik Tante Erni. Kita mau kemana lagi, Mas? Tanya Hilda, menyadari mobil asisten Bimo tidak menempuh jalanan menuju rumahnya. Aku mau mampir sebentar ke kantor untuk mengambil beberapa berkas. Saat berada di butik tadi Mahardika menghubungi asisten Bimo guna meminta asisten pribadinya tersebut mengambil berkas penting di ruangannya. Setelah beberapa saat menempuh perjalanan, kini mobil asisten Bimo tiba di depan gedung Mahardika Group. Hilda menatap gedung berlantai 10 tersebut dari balik kaca mobil. Ayo kemana? Hilda bertanya dengan wajah bingung. Kemana lagi? Tentu saja ikut denganku. Meskipun ia hanya ingin mengambil berkas dan itu tidak akan memakan waktu lama,
namun asisten Bimo tetap mengajak Hilda untuk ikut dengannya. Asisten Bimo tak ingin membiarkan calon istrinya menunggu sendirian di mobil. Baiklah. Mau tak mau Hilda pun turun dari mobil. Keduanya berjalan berdampingan menuju pintu utama gedung. Tentunya kedatangan asisten Bimo bersama seorang gadis menjadi pusat perhatian, terutama bagi para pegawai wanita. Pasalnya, ini merupakan pertama kalinya asisten Bimo mengajak seorang gadis bersamanya. 63. Beberapa di antara pegawai yang diam-diam menaruh hati pada asisten Bimo dibuat penasaran pada sosok gadis tersebut. Selamat pagi, Pak Bimo. Sapa salah seorang pegawai yang berpapasan dengan asisten Bimo dan Hilda di lobi. Asisten Bimo hanya merespon sapaan tersebut dengan anggukan sekilas, sedangkan Hilda mengulas senyum tipisnya pada pegawai tersebut. Jangankan menyaksikan seseorang menyapa dengan senyuman, diterpa angin saja Hilda mungkin sudah tersenyum. Tidak perlu tersenyum jika tidak diperlukan. Senyum di wajah Hilda langsung surut tak berbekas mendengarnya. Ini orang kenapa sih? Memangnya ada undang-undang yang melarang orang tersenyum? Dasar pria aneh. Dalam hati Hilda dengan perasaan dongkol. Untungnya asisten Bimo berujar dengan nada lirih sehingga hanya Hilda dan juga pria itu sendiri yang dapat mendengarnya. Asisten Bimo menekan tombol lift sehingga pintu kotak besi tersebut terbuka dan mereka pun melangkah masuk. Tiba-tiba ada salah seorang petinggi perusahaan yang juga bergabung di dalam lift. Selamat pagi, Tuan. Asisten Bimo menyapa pria yang mengenakan setelan jas berwarna hitam tersebut. Pagi, Pak Bimo. Siapa, Pak Bimo? Tanya pria yang kebetulan berteman dekat dengan Mahardika tersebut, seraya melirik sejenak pada Hilda. Teman. Hilda tak masalah asisten Bimo tidak mengakui dirinya sebagai calon istrinya, sebab Hilda tahu sendiri pria itu mungkin tidak memiliki perasaan apapun terhadap dirinya sehingga tidak ingin sampai hubungan mereka diketahui oleh rekan kerjanya di kantor. Teman apa teman? Goda pria bernama Harven tersebut. Teman hidup. Asisten Bimo memperjelas jawabannya, dan itu mampu membuat Hilda menolehkan pandangan pada calon suaminya itu. 64. Bab 66. Oh, anak teman mama itu anak cewek ya mah. Kata Zaki setelah Yuli sedikit bercerita tentang putrinya Syafiq yang enggan meminum obat di saat sedang sakit. Lia, sayang, jawab Yuli sembari mengusap lembut puncak kepala Zaki yang sedang menikmati buah anggur. Mereka sedang bersantai di ruang tengah, termasuk Abil. Anak cewek memang lebih manja, beda sama anak cowok, mah. Zaki kembali berkomentar. Makanya, kamu jangan manja, nanti disangka anak cewek. Memangnya Zaki mau disangka anak cewek? Timpal sang ayah. Mana ada Zaki manja, Pak? Nampaknya bocah itu tak terima disebut anak manja karena faktanya ia sama sekali tidak manja, hanya sedikit menginginkan perhatian lebih dari ibu sambungnya, itu saja. Mungkin karena sejak kecil tidak merasakan kasih sayang seorang ibu, sehingga Zaki ingin perhatian lebih dari ibu sambungnya tersebut. Abil mengulum senyum menyaksikan putranya menampilkan wajah cemberut, tak suka disebut manja olehnya. Anak Manma nggak manja kok, sepertinya papa sudah salah sangka, kata Yuli untuk menyenangkan hati putra sambungnya itu. Benar kata mama, Zaki itu nggak manja. Justru papa yang lebih manja ketimbang Zaki, buktinya papa nggak mau kalau Bobo nggak ditemani sama mama. Sontak saja Abil menelan ludah mendengar perkataan putranya yang 100% kebenarannya tersebut.
Zaki berkata demikian tentang ayahnya, karena nyatanya Abil selalu saja menolak dengan berbagai macam alasan jika Zaki ingin ditemani tidur oleh ibu sambungnya itu. Dret, dret, dret. Panggilan telepon di ponselnya sekaligus menyelamatkan Abil dari situasinya saat ini, sehingga Abil tak perlu mencari alasan untuk menepis perkataan putranya itu. Abil memilih menjauh dari istri dan anaknya guna menerima panggilan telepon dari asisten pribadinya. Papa lebih manja dari Zaki, iya kan, Mah? Zaki meminta komentar dari Yuli, setelah ayahnya berlalu. Yuli meresponnya dengan senyuman. Zaki bisa aja. Setelah selesai mengobrol dengan asisten pribadinya melalui sambungan telepon, Abil kembali bergabung bersama anak dan juga istrinya. Nanti malam rekan bisnis Mas mengadakan pesta ulang tahun istrinya. Kamu mau kan menemani Mas ke pesta itu nanti malam? Abil menanyakan kesediaan Yuli untuk menemaninya menghadiri undangan dari salah seorang rekan bisnisnya tersebut. Bukan hanya itu saja, untuk pertama kalinya Abil menyebut dirinya dengan sebutan Mas di hadapan Yuli. Jujur, itu sangat mengejutkan bagi Yuli, namun wanita itu berusaha bersikap biasa saja. Apa nggak masalah, aku ikut bersama Mas. Bukankah belum ada satupun rekan bisnis Abil yang mengetahui tentang pernikahan mereka, lalu mengapa Abil mengajak serta dirinya? Bagaimana jika ada yang menanyakan tentang siapa dirinya? Apa Abil akan mengakui dirinya sebagai istri di hadapan rekan bisnisnya, atau Abil hanya akan 65. Mengakui dirinya sebagai teman saja nanti. Cepat atau lambat, semua rekan bisnis Mas harus tahu kalau sekarang Mas sudah menikah, dan tidak lagi menduda. Abil sepertinya paham dengan maksud dari pertanyaan Yuli. Lagi pula, sebentar lagi kita akan mengadakan pesta resepsi pernikahan, biar mereka semua tahu seperti apa paras cantik yang dimiliki oleh ibu sambungnya Zaki. Sambung Zaki. Dek. Yuli salah tingkah mendengarnya. Benar kata Papa, Enma. Teman-teman Papa harus tahu kalau mamahnya Zaki itu cantik, dan gak ada tandingannya di hati Zaki dan Papa. Zaki yang sejak tadi mendengar obrolan di antara orang tuanya lantas ikut menimpali. Zaki bisa aja, kalau lagi memuji Mama. Mama bisa besar kepala kalau setiap hari dipuji seperti ini sama anak gantengnya Mama. Balas Yuli sambil mencubit gemas pipi putranya itu. Bukannya memuji Mah, memang faktanya begitu, Lia kan, Pah. Sepertinya sudah menjadi kebiasaan baru bagi bocah itu menanyakan komentar ayahnya jika sedang membahas tentang ibu sambungnya. Abil pun mengangguk sambil mengulas senyum yang mampu membuat jantung Yuli berdegup lebih kencang dari biasanya. Aku ini kenapa sih? Kenapa jantungku berdegup kencang begini? Batin Yuli. Nanti malam Papa akan pergi berdua sama Mama, berarti siang ini waktu Mama buat Zakia. Berhubung kalimatnya tersebut ditujukan pada sang ayah, Zaki lantas melirik pada Abil. Dengan berat hati Abil mengangguk. Lah yang awalnya menikahi Yuli hanya karena putranya, kini justru merasa dongkol jika istrinya lebih menomorsatukan Zaki. Aneh bin nyata memang Abil ini. Nggak boleh merajuk Pah. Nanti gantengnya berkurang loh. Kalimat yang kerap kali diucapkan Abil setiap kali Zaki merajuk, kini dikembalikan Zaki pada sang ayah. Abil langsung melebarkan senyum mendengarnya. Kamu bisa aja. Balas Abil. Seperti kata orang,
Seorang anak pasti akan mencontoh apa yang sering dikatakan dan juga dilakukan oleh orang tuanya, maka dari itu sebagai orang tua sebaiknya kita mencontohkan hal-hal baik pada anak-anak kita. Abil menatap punggung istri serta putranya yang kini berjalan menuju lantai atas, di mana Kanar Zaki berada. Malam harinya. Seperti ajakan sang suami siang tadi, malam ini Yuli sudah terlihat cantik dengan dress berwarna hitam berlengan yang panjangnya sebatas lutut. Dress simple namun membuat Yuli terlihat cantik dan juga elegan. Sementara surai panjangnya dibiarkan tergerai indah. Sungguh, Abil yang saat itu juga tengah bersiap-siap, merasa enggan memalingkan pandangannya dari sang istri. "Ada apa, Mas? Apa ada yang aneh dengan penampilanku?" tanya Yuli ketika menyadari Abil terus menatapnya sejak 66. "Tadi. Kamu cantik sekali malam ini. Dek." Apa Abil bersungguh-sungguh dengan kata-katanya atau hanya sekedar menyenangkan hatinya saja? Pertanyaan tersebut terlintas di benak Yuli. Di saat Yuli sedang terpaku mendengar pujian Abil barusan, Abil justru semakin mendekatkan wajahnya ke arah Yuli. Kap. Kecupan pertama Abil mendarat pada bibir Yuli yang nampak begitu menggoda di mata Abil. Yuli sontak membulatkan matanya, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Abil mengekap bibirnya. "Manis," gumam Abil sambil menarik sudut bibirnya ke samping, hingga tercipta sebuah senyuman tipis nan menawan di mata Yuli. "Sebentar lagi acaranya akan segera dimulai, sebaiknya kita berangkat sekarang." Ajakan Abil sekaligus menyadarkan Yuli, yang sempat terpaku akibat tindakan Abil tiba-tiba mengekap bibirnya.